Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat telur gabus manis. Tahu kalau misalnya orang Jawa misalnya pakainya tepung ketan itu biasanya widaran, dan ini lebih renyah. Insya Allah anti gagal kalau kalian ngikutin resep aku. Ini beneran renyah, dalamnya kopong dan rasanya enak banget. Dalamnya gurih, luarnya manis. Kalian harus coba. Langsung aja cara buatnya. Dan bahannya mudah banget. Di sini aku punya tepung ketan. Tepung ketan aku pakai sekitar 150 gram karena timbangan aku rusak, jadi aku pakai sendok sekitar 11 sendok makan ya. Kemudian 2 butir telur, 1 sendok margarin, setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh baking powder, kemudian vanili ini opsional ya, kalau nggak ada bisa di skip, dan juga ada tambahan seperempat sendok teh soda kue. Pertama, kita pecahkan 2 butir telurnya ya. Kemudian kita tambahkan margarin yang 1 sendok makan itu. Lalu tambahkan vanili bubuk, baking powder, dan juga garamnya. Kemudian kita kocok menggunakan garpu, atau kalau misalnya mau pakai mixer juga boleh ya, tapi pakai garpu juga bisa kok. Kita kocok sampai semuanya tercampur rata dan berbuih. Nah, di sini awalnya aku takut gagal soalnya aku lupa aku pakai telur yang dari kulkas, teman-teman. Sedangkan bikin kue itu biasanya harus dari suhu ruang. Aku takut gagal, tapi alhamdulillah sampai akhir ternyata jadi mengembang dan renyah. Nah, ini sudah tercampur rata dan juga berbuih. Kemudian aku lupa nih belum nambahin soda kue, jadi ditambahkan seperempat sendok teh soda kuenya. Kemudian kita aduk kembali sebentar. Setelah tercampur, kita masukkan 11-12 sendok makan tepung terigunya. Kemudian kita aduk kembali. Nah, karena telur yang aku gunakan besar-besar, jadi masih kurang untuk tepungnya. Jadi aku tambahin lagi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian udah pas, nggak perlu ditambahkan lagi ya. Kita buat adonannya itu kalis tapi agak lembek ya teman-teman, jadi masih bisa dibentuk. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita siapkan wajan, kita beri minyak. Kalau bisa yang banyak, ini aku terlalu sedikit, ternyata aku nggak tahu pas digoreng ternyata ngembang gede banget. Lalu kita ambil sedikit adonan, kita pulung seperti ini. Kalau bisa pulungnya lebih kecil dari ini ya teman-teman. Sekali lagi aku bilang nanti dia itu akan mengembang. Kita pulung adonannya, jangan sampai penuh ya di minyak. Kalau bisa setengah dari minyaknya aja ya. Nah, seperti ini. Dan ternyata ini aku kebanyakan guys, nanti lihat ya. Sekarang kita taruh di atas wajan. Lalu kita nyalakan apinya menggunakan api yang kecil banget. Karena kalau kita menggunakan api yang besar atau sedang, dia itu nanti di luarnya akan garing, tapi dalamnya nanti melempem, paham kan ya? Kalau kamu pengen renyah, ikutin aku, harus menggunakan api yang benar-benar kecil. Memakan waktu yang lebih lama, tapi kan jadinya berhasil. Nah, ini udah mulai mengembang. Aku nggak expect kalau misalnya ngembangnya segede ini. Kita goreng ini sampai warnanya agak kekuningan ya guys. Pastikan semua sisinya itu matang. Jadi kalau misalnya ada bagian yang nggak kena minyak, dia itu akan melempem. Nah, karena ini aku nggak muat minyaknya, jadi aku ambil setengahnya biar matangnya itu lebih merata guys. Nah, ini setelah diambil jadinya segini ya. Nah, ini udah mulai kecoklatan. Kalau udah seperti ini dan semuanya merata, sudah bisa kita angkat. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ini yang kerut-kerut ini adalah setengah yang diangkat, yang tadi pas kita goreng di tengah jalan kita angkat. Lalu aku goreng kembali, jadinya mengkirut begini guys. Kalau yang bagus-bagusnya itu yang nggak diangkat itu. Jadi kalau bisa, kalau nggak punya minyak yang banyak, nanti pas mulungnya sedikit aja ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Kalau misalnya minyaknya terbatas banget, kalian bisa goreng beberapa kali, nanti ditunggu dulu minyaknya dingin baru mulung lagi, seperti itu ya. Nih, ini belum pakai gula, rasanya gurih, renyah, enak banget teman-teman. Yang keriput itu pun itu rasanya renyah teman-teman.
Nah, sekarang kita bikin gulanya ya. Siapkan 80 ml air, lalu tambahkan 80 gram gula. Jadi perbandingannya 1:1. Kalau kamu pengen lebih banyak gulanya bisa 100 ml air, 100 gram gula. Pokoknya perbandingannya 1:1 ya. Nah, kita masak ini ya sampai itu mengental dan berbusa. Nah, ini udah berbusa tapi belum terlalu kental banget, masih agak encer. Jadi aku masih aduk-aduk terus sampai lebih kental ya. Nah, kalau udah berbuih banyak seperti ini dan gulanya sudah kental, kita masukkan telur gabusnya. Kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Kita masak masih menggunakan api kecil tapi digedein sedikit sampai api sedang. Jangan terlalu kecil tapi jangan terlalu besar juga ya teman-teman, sedang aja ini apinya. Nah, kita gosreng-gosreng ini sampai gulanya itu kering, mengkristal seperti ini teman-teman. Nanti dia akan mengering. Nah, kalau sudah gulanya mengering di dalam wajan, kita matikan apinya, sudah siap kita angkat. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini rasanya enak banget, cocok banget nih untuk cemilan kalau ada tamu, atau untuk nemenin kita nonton TV, atau untuk bikin hampers isian juga bisa banget teman-teman. Insya Allah ini anti gagal kalau kalian resepnya sama seperti yang aku buat ya. Pokoknya tipsnya di sini kalian harus menggoreng dengan api kecil. Kalau kalian menggunakan api besar pasti di dalamnya itu melehoi atau melempem. Api sedang pun masih bisa dia akan melempem, jadi menggunakan api yang kecil ya. Pas aku goreng sekitar 10 menit atau 15 menitan gitu, emang membutuhkan waktu yang lama, tapi jadi dalamnya itu kering dan renyah teman-teman. Nih dalamnya kopong, ini tuh enak banget, dalamnya itu gurih karena pas awal kita kasih garam ya, dan luarnya itu manis. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Selamat mencoba.